kejam sekali putusan ini. Pembunuhannya itu kejam, tapi melegitimasi pembunuhan dengan membenarkan dan memberikan maaf, ini lebih kejam. Ini yang disebut dengan melegitimasi kejahatan. Apakah kita ridho dengan putusan seperti ini? Apakah ini yang disebut dengan keadilan hukum? Apakah ini yang disebut dengan negara ya dibangun atas asas hukum dan keadilan harus dijunjung setinggi-tingginya? Saya bertanya kepada siapapun pemangku kebijakan di negeri ini, terutama kepada saudara Presiden Joko Widodo yang minta 3 periode, yang minta tunda pemilu. Apakah ini hukum yang akan Anda terapkan ketika Anda minta tunda atau minta 3 periode? Luar biasa. Ketika terjadi penyiksaan dan pembantaian, kemudian terjadi fitnah, terjadi pembohongan, terjadi segala macam kezaliman yang kalian lakukan terkait dengan 6 syuhada tersebut, kami tidak terkejut lagi, karena memang kalian sedang hidup dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidupnya dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap detik melakukan dosa. Lepas dari dosa satu masuk ke dosa yang lain, lepas dari dosa yang satu masuk ke dosa yang lain, terus begitu sampai kalian mati. Saya mohon kepada Bapak Kapolri Listio, ya kan, saya yakin Bapak sebagai Kapolri adalah pengayom pelindung masyarakat Indonesia. Saatnya Anda membela rakyat Anda, cintai rakyat Anda. Siapapun anak buah Anda yang terlibat dalam pembunuhan 6 laskar, Anda tindak tegas. Anda harus berani menangkap dan mengadilin. Jangan pilih-pilih. Karena Anda pernah berstatement bahwa ikan busuk itu dimulai dari kepala. Anda harus potong semua. Dan Anda harus berani menegakkan keadilan di jajaran Anda sendiri. Kalau perlu, Bapak blender tuh orang-orangnya yang pada kurang ajar. Rizik Syihab minta peserta reuni 212 doakan 6 laskar FPI yang meninggal di KM 50. Ex-pimpinan FPI Habib Rizik Syihab meminta para peserta yang hadir dalam reuni Akbar 212 untuk mendoakan 6 laskar FPI yang wafat pada peristiwa KM 50. Mereka yang kala itu bertugas mengawal dirinya meninggal setelah diculik dan disiksa oleh pihak yang tak ia sebutkan. Rizik pun berharap para pelaku pembantaian yang menyiksa pengawalnya hingga meninggal dunia diganjar balasan setimpal. Selain itu, Rizik juga meminta doa untuk ustadz dan aktivis yang saat ini di penjara maupun yang telah meninggal dunia. Mereka yang masih di dalam penjara, kata Rizik, antara lain Munarman, Muksin Al-Habsyi hingga Faid Ok. Menyikapi kasus kematian 6 pengawal Habib Rizik Syihab di KM 50 Cikampek, perwakilan dari TP3 dan UI Watch telah membuat laporan ke kantor perwakilan PBB di Jakarta Selasa 15 November. Koordinator TP3 dan UI Watch, Marwan Batubara, menjelaskan bahwa TP3 telah melakukan penelitian secara menyeluruh dan hasilnya disajikan dalam bentuk buku putih yang juga telah diserahkan ke kantor perwakilan PBB tersebut. TP3, kata Marwan, menyimpulkan bahwa kejahatan tersebut bukanlah kejahatan biasa, tetapi merupakan kejahatan luar biasa yang dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Hasil penelitian TP3 menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut merupakan kejahatan negara, karena pelakunya tidak hanya melibatkan Polri, tetapi secara sistematis juga melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Kejahatan tersebut, jelas Marwan, merupakan serangan sistematis yang diarahkan terhadap 6 pengawal HRS yang hanya berstatus sebagai warga sipil. Mereka diserang secara brutal untuk dibunuh dan sebelum dibunuh, terlebih dahulu disiksa. Lebih lanjut, Marwan menjelaskan bahwa kondisi dan proses eksekusi dapat dianggap sebagai tindakan penyiksaan berdasarkan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment 1984. Dikatakan Marwan, kejahatan tersebut merupakan tindakan brutal dan kejam oleh negara terhadap rakyat, bukan sekedar kejahatan oleh pelaku individual. Namun demikian, pemerintahan Jokowi berusaha meyakinkan publik bahwa hal tersebut hanya kejahatan biasa melalui kerjasama erat dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang terlibat dalam pengusutan kasus pembunuhan sadis tersebut. Dalam hal ini, Komnas HAM bukannya melakukan penyelidikan sesuai ketentuan UU 26 tahun 2000. Karena itu Komnas HAM hanya menghasilkan apa yang disebut sebagai laporan pemantauan.
Sesuai laporan Komnas HAM pada 11 Januari 2021, disebutkan bahwa negara mengakui pembunuhan pada 7 Desember 2020 di KM 50 terhadap 4 korban adalah pembunuhan di luar hukum. Komnas HAM juga menegaskan bahwa 2 korban lainnya dibunuh untuk membela diri. Hal ini membuktikan adanya niat sistematis untuk menipu publik dan menutupi keterlibatan aparat negara dalam pembunuhan tersebut. Indikasi kejahatan aparat negara itu adalah tindakan menutup-nutupi kasus kejahatan kemanusiaan ini berlanjut ketika negara atau pemerintah menuntut dan mendakwa anggota Polri, Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan bertanggung jawab secara pidana atas pembunuhan tersebut. Kematian 6 pengawal HRS di KM 50 kejahatan kemanusiaan. Pemerintahan Jokowi dilaporkan ke PBB. Menyikapi kasus kematian 6 pengawal Habib Rizik Syihab di KM 50 Cikampek, perwakilan dari TP3 dan UI Watch telah membuat laporan ke kantor perwakilan PBB di Jakarta Selasa 15 November. Koordinator TP3 dan UI Watch, Marwan Batubara, menjelaskan bahwa TP3 telah melakukan penelitian secara menyeluruh dan hasilnya disajikan dalam bentuk buku putih yang juga telah diserahkan ke kantor perwakilan PBB tersebut. TP3, kata Marwan, menyimpulkan bahwa kejahatan tersebut bukanlah kejahatan biasa, tetapi merupakan kejahatan luar biasa yang dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Hasil penelitian TP3 menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut merupakan kejahatan negara, karena pelakunya tidak hanya melibatkan Polri, tetapi secara sistematis juga melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Kejahatan tersebut, jelas Marwan, merupakan serangan sistematis yang diarahkan terhadap 6 pengawal HRS yang hanya berstatus sebagai warga sipil. Mereka diserang secara brutal untuk dibunuh dan sebelum dibunuh, terlebih dahulu disiksa. Lebih lanjut, Marwan menjelaskan bahwa kondisi dan proses eksekusi dapat dianggap sebagai tindakan penyiksaan berdasarkan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment 1984. Dikatakan Marwan, kejahatan tersebut merupakan tindakan brutal dan kejam oleh negara terhadap rakyat, bukan sekedar kejahatan oleh pelaku individual. Namun demikian, pemerintahan Jokowi berusaha meyakinkan publik bahwa hal tersebut hanya kejahatan biasa melalui kerjasama erat dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang terlibat dalam pengusutan kasus pembunuhan sadis tersebut. Dalam hal ini, Komnas HAM bukannya melakukan penyelidikan sesuai ketentuan UU 26 tahun 2000. Karena itu Komnas HAM hanya menghasilkan apa yang disebut sebagai laporan pemantauan. Sesuai laporan Komnas HAM pada 11 Januari 2021, disebutkan bahwa negara mengakui pembunuhan pada 7 Desember 2020 di KM 50 terhadap 4 korban adalah pembunuhan di luar hukum. Komnas HAM juga menegaskan bahwa 2 korban lainnya dibunuh untuk membela diri. Hal ini membuktikan adanya niat sistematis untuk menipu publik dan menutupi keterlibatan aparat negara dalam pembunuhan tersebut. Indikasi kejahatan aparat negara itu adalah tindakan menutup-nutupi kasus kejahatan kemanusiaan ini berlanjut ketika negara atau pemerintah menuntut dan mendakwa anggota Polri, Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan bertanggung jawab secara pidana atas pembunuhan tersebut.